Halo, selamat siang. Hari ini kita coba membahas sedikit tentang pengaruh hubungan pasar, negara, dan civil society. Ada tiga komponen yang menjadi fondasi dalam kehidupan dalam suatu negara, yaitu negara atau pemerintah, lalu pasar atau market, civil society atau masyarakat sipil. Ketiga komponen ini saling bergantung satu sama lain dan memiliki perannya masing-masing. Jadi kalau bicara satu saling bergantung, itu artinya masing-masing komponen ini menjaga keseimbangannya masing-masing. Tidak berusaha untuk menjadi yang terdepan ya, atau menjadi lebih salah satu komponen lebih dominan dan itu menimbulkan yang lain menjadi terpinggirkan. Kita lihat negara. Negara atau pemerintah pusat adalah lembaga negara yang memiliki tugas sebagai pengatur jalannya kehidupan bernegara. Dalam prosesnya, pemerintah pusat menjalankan perannya dengan membuat kebijakan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan masalah kriminal dan ketidakadilan dan sebagainya. Dengan kata lain, negara adalah lembaga politik dari suatu negara. Jadi lembaga politik dalam negara itu yang disebut negara. Yang kedua, market atau pasar adalah lembaga organisasi yang dalam bagiannya di kehidupan bernegara berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa untuk dikonsumsi oleh negara dan masyarakat atau civil society. Pasar juga berfungsi untuk menjamin adanya aliran keuangan baik dari negara ke civil society maupun sebaliknya. Dengan kata lain, market atau pasar adalah lembaga ekonomi dalam suatu negara. Jadi itu salah satu komponen dalam sebuah negara. Yang terakhir, civil society. Civil society itu disebut juga masyarakat sipil. Itu adalah sekumpulan manusia yang mendiami negara dan secara konstitusional memiliki hak dan kewajiban atas negaranya. Kalau secara konstitusional itu arti dibuktikan dengan tanda-tanda penduduk, surat-surat keterangan menjadi penduduk suatu negara tertentu, kemudian dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam kehidupan bernegara, civil society memiliki peran sebagai lembaga sosial di sebuah negara. Lembaga sosial. Ya. Dalam praktik kehidupan bernegara, ketiga komponen ini saling bergantung satu sama lain. Jadi hubungan antara ketiga komponen ini dilambangkan dengan segitiga dan masing-masing ujungnya. Dalam segitiga itu disimbolkan bahwa masing-masing komponen memiliki hubungan kerjasama satu sama lain, seperti hubungan antar negara dengan pasar, negara dengan civil society, pasar dengan civil society, dan seterusnya. Pada kerjasama negara dan pasar, kedudukan negara berfungsi sebagai pengatur kegiatan dari pasar, dan kedudukan pasar berfungsi sebagai produsen dan distributor barang dan jasa kepada negara. Lalu pada kerjasama negara dan civil society, negara berfungsi sebagai pengatur kegiatan sosial dari masyarakat civil society, dan kedudukan civil society berfungsi sebagai penyalur kegiatan demokrasi, seperti menyampaikan suara pada pemilu, menyumbangkan perwakilannya melalui DPR untuk menjadi bagian dari fungsi politik negara. Jadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Lalu pada kerjasama pasar dan civil society, itu pasar berfungsi sebagai produsen dan distributor bagi masyarakat, dan civil society berfungsi sebagai konsumen dari barang dan jasa dari pasar, dan juga penyalur tenaga kerja untuk bekerja pada market. Ya, pasar sini ada pasar barang dan pasar jasa. Jadi kalau pasar jasa itu biasanya pekerjanya adalah dari masyarakat sipil. Jadi begitu. Misalnya Cina mempekerjakan orang-orang dari masyarakat sebagai
pembantunya. Bayangkan kalau misalnya semua masyarakat tidak mau menjadi pekerja di pasar, baik itu pasar modal, pasar jasa maupun pasar barang-barang konsumsi. Bayangkan sendiri, apakah pasar itu bisa berjalan dengan normal? Kan tidak. Pada prakteknya akan dijumpai suatu dominasi yang terjadi di mana salah satu atau dua komponen tersebut berada pada sisi atas segitiga. Ya. Poin saya, jika salah satu dominan, maka ujung segitiga akan menghadap ke atas, dan jika dua dominan, maka ujung segitiga akan menghadap ke bawah. Ya. Jadi kalau satu dominan itu segitiga normal yang membentuk piramida, sedangkan kalau misalnya dua dominan menjadi piramida terbalik. Tentu dari setiap munculnya dominasi dari salah satu atau dua komponen tersebut juga memunculkan beragam efek yang akan terjadi di negara, baik secara positif maupun negatif. Kita lihat dominasi antar bagian, misalnya negara. Kalau ketika negara menjadi dominan, pada keadaan ini posisi negara berada di puncak segitiga dan pasar dan sivilisasi berada di bawahnya, akan membawa dampak atau efek bahwa dampak positif, ada kontrol yang optimal dari negara dalam mengawasi aktivitas pasar dan civil society. Sementara negatifnya akan mungkin terjadi kasus overprotective atau negara terlalu proteksi, operation dari negara akan membatasi gerak aktivitas dari pasar dan civil society, yang akhirnya menghambat kegiatan ekonomi dan memunculkan riot atau civil society karena mereka merasa ditindas oleh state. Jadi itu pasti akan menimbulkan protes dari masyarakat sipil karena negara terlalu otoriter sehingga pasar maupun civil society tidak berkembang dengan baik. Kemudian kita lihat kedua, ketika pasar menjadi dominan atau berada di atas puncak segitiga, itu jelas negara dan civil society berada di bawah. Ini efeknya positif, bahwa pasar akan berjalan secara leluasa dan memungkinkan adanya kesempatan untuk seluruh masyarakat untuk bekerja. Ya, karena sektor ekonomi kita utamakan. Negatifnya terjadi monopoli dari pasar yang merugikan negara dan masyarakat. Karena negara seolah-olah tidak bisa mengontrol aktivitas pasar, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi dalam masyarakat karena pasar berkuasa secara dominan. Jadi seperti negara-negara kapitalis, pasar biasanya menjadi pemain yang dominan dan negara justru dianggap sebagai anjing penjaga malam yang menjaga kekayaan para kapitalis. Ini yang berbahaya, sehingga negara seakan-akan tidak memiliki taring lagi untuk mengontrol. Lalu civil society, ketika civil society lebih dominan, maka yang jelas pasar dan negara berada di bawah segitiga itu. Efek positifnya, perhatian kepada rakyat lebih terjamin, penerapan demokrasi lebih optimal. Itu karena memang negara ada di bawah rakyat. Negatifnya, sulitnya pasar untuk berkembang karena campur tangan masyarakat yang berlebihan dalam ekonomi. Lalu permasalahan politik akan sulit terselesaikan karena campur tangan masyarakat terhadap negara yang berlebihan. Ini ada. Lalu kemudian dominasi antar bagian, ketika negara dan pasar berada di puncak, menyebabkan posisi civil society berada di bawah sendirian. Dominasi kedua elemen ini menimbulkan efek positif berupa keberadaan pasar terjamin oleh regulasi state karena mereka sudah berselingkuh, terdapat pengawasan terhadap market oleh state. Ya. Jadi negara mengawasi, kemudian tetapi mereka dua sudah berselingkuh. Lalu efek negatifnya, civil society tertindas oleh keberadaan pasar yang dilindungi oleh negara. Jadi contoh misalnya barang-barang konsumsi semuanya diimpor oleh para menteri, tentu harganya akan ditentukan dengan regulasi pemerintah yang seakan-akan masyarakat tidak berkuasa sama sekali. Lalu state dan civil society, pada kesempatan ini posisi negara dan masyarakat berada di puncak, menyebabkan posisi pasar di bawah. Ini membawa efek positif
kesejahteraan civil society terjamin oleh negara, tetapi keberadaan pasar akan terganggu oleh state, lebih mementingkan masyarakat. Kemudian ketika pasar dan civil society berada di atas, itu efek positifnya muncul pasar bebas, intervensi dari negara hampir tidak ada. Lalu efek negatif monopoli besar-besaran akan terjadi, kesenjangan sosial yang kaya miskin akan semakin lebar atau besar. Ini kira-kira penjelasan singkat dari pengaruh hubungan state market dan civil society. Pesan pembelajaran bahwa hubungan state market dan civil society sebagai sebuah komponen yang satu kesatuan harus saling mendukung dan tidak boleh mendominasi satu dengan yang lain. Ketika satu atau dua mendominasi yang lain, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ini tentu coba pelajari lagi teori fungsional struktural Talcott-Parsons. Masing-masing komponen harus berfungsi dengan baik dan beradaptasi untuk mencapai tujuan. Lalu kemudian di sana harus integrasi, dan kemudian ada pola-pola tertentu yang harus ditaati bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan kita hari ini. Selamat siang.